Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya dan rekan saya akan memaparkan materi mengenai penyakit agraria kronis di era modern dengan fokus pada fragmentasi lahan, degradasi tanah, ketimpangan kepemilikan, konflik struktural, serta krisis ekologi, dan bagaimana semua ini berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama itu ada apa sih penyakit agraria kronis ini? Jadi istilah penyakit agraria kronis ini merujuk pada masalah-masalah mendasar dalam sektor agraria yang berlangsung lama, terakumulasi dan sulit diatasi karena sifatnya struktural. Masalah ini bukan hanya tentang tanah, tetapi menyangkut sistem produksi pangan, relasi kuasa, tata kelola sumber daya, dan keberlanjutan ekologi. Kemudian yang kedua ada fragmentasi lahan, di mana lahan semakin kecil, produksi semakin lemah. Jadi fragmentasi lahan ini terjadi saat lahan pertanian terpecah menjadi plot kecil akibat warisan keluarga, jual beli, atau perubahan tata ruang. Kemudian ada dampaknya, yang pertama itu ada efisiensi produk menurun, kedua petani sulit menggunakan teknologi modern, ketiga ada skala usaha mengecil dan pendapatan rendah, keempat ada rentan dijual sehingga mempercepat alih fungsi lahan. Contohnya itu seperti lahan 2 hektar terpecah menjadi 4 bagian untuk 4 anak. Kemudian yang ketiga ada degradasi tanah, yaitu kualitas menurun, pangan terancam. Jadi degradasi tanah ini tuh muncul akibat penggunaan pupuk kimia berlebih, erosi, dan deforestasi, dan yang terakhir ada pertanian monokultur. Akibatnya itu ada pertama, kesuburan menurun, hasil panen turun, lahan butuh input lebih mahal. Ini berbahaya karena Indonesia sangat bergantung pada lahan sawah yang rentan rusak. Kemudian keempat, ada ketimpangan kepemilikan di mana banyak tanah dikuasai sedikit orang. Jadi salah satu penyakit agraria terbesar adalah ketimpangan kepemilikan tanah. Sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh korporasi atau elit tertentu. Sementara petani hanya mengelola lahan kecil, bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali. 5. Konflik struktural agraria. Konflik bukan sekadar perebutan lahan. Banyak konflik lahir dari yang pertama, tumpang tindih kebijakan, 2. Konsensi perkebunan atau perhutani versus masyarakat, dan 3. Pembangunan infrastruktur versus ruang hidup warga, keempat, klaim adat versus negara. Konflik seperti ini sering bersifat struktural, artinya akar masalahnya berada pada sistem hukum, kebijakan, dan relasi kuasa. 6. Krisis ekologi. Sebagai konsekuensi krisis ekologi muncul saat penggunaan tanah tak lagi memperhatikan daya dukung alam. Hasilnya, yang pertama, banjir, kekeringan, gagal panen, yang kedua, polusi air dari pestisida, ketiga, hilangnya biodiversitas. Krisis ini semakin memperlemah ketahanan pangan nasional karena produksi pangan makin tidak stabil.